itu baru 30% energi ini memiliki efek yang luar biasa di badan ente. Makanya Anda pernah bilang kalau dia misalnya masuk 100% bisa pecahin tuh pembuluh darahnya itu. Masya. Kalau sampai 100%. Apalagi durasinya durasi lama gitu. Orang-orang itu diundang sama yang lawu, ayo diundang tamu lah sebagai tamu. Yang lawu itu sebagai tuan rumah, tapi tamu-tamunya membuat sebuah keonaran. Jadi seolah-olah nggak menghargai tuan rumah gitu. Akhirnya di situ. Ada sih yang mau ditanya. Apa tuh? Ada beberapa pertanyaan dari beberapa komentar. Kan kata pernah bilang tuh, kalau Eyang Lawu nggak pernah mau masuk ke raga manusia. Oh iya benar. Ketika waktu di Bajunibo kan masuk ke sapi. Kalau menurut informasinya sekitar cuma 40% 40% lah. 40%. 30 Itu segitu aja udah bikin Sadi error. Iya. Sampai itu cuman batas itu maksimal tuh 60. Cuma berasa tidur aja waktu Tidur, dimasukin itu. Itu kan nggak tahu tuh niatnya mau dimasukin siapa, pokoknya berasa tidur aja. Karena kan harusnya Mas Dian. Iya. Dianya malah tidur. Betul. Tidur dulu di lokasi liputan di Bajunibo malah tidur nggak. Aku trauma dia. Iya. Takut disalahin. Trauma. Itu selesai liputan dari Bajunibo berangkat kerja aja sampai salah jalan. Masih ngantuk kali itu berangkat kerja enggak? Sadar. Harusnya belok kiri malah lurus ke arah rumah siar. Mau nggak mau puter balik jauh. Pertanyaannya itu seberapa efek? Sekarang begini efek apa waktu lawu ke ente itu kurang lebih kalau menurut Anda sih 30 itu udah paling top energi lawu. Yang masuk ke hari itu 60. Itu baru 30% energi ini memiliki efek yang luar biasa di badan ente. Makanya Anda pernah bilang kalau dia misalnya masuk 100% bisa pecahin tuh pembuluh darahnya itu. Masya. Kalau sampai 100%. Apalagi durasinya durasi lama gitu. Jadi memang energi makhluk itu nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang boleh dianggap main-mainan ya. Penuh resiko. Mungkin bagi mereka yang belum merasakan resikonya, ini mah nggak apa-apa ini. Begitu resiko ente rasain, baru di situ akan nyesal itu. Kapok. Iya. Masih saya nggak mau lagi. Karena buktinya banyak itu orang yang belajar ilmu tanpa dia memperhatikan wadahnya dia. Yang akhir pada gila itu. Banyak itu. Banyak tuh. Itu karena apa? Wadahnya dia belum disiapkan untuk mengamalkan satu ilmu-ilmu tertentu yang ternyata ilmu itu sangat tinggi. Akhirnya crash, swing. Ada yang putus arus listriknya di kepala sehingga ngeblank dan lain sebagainya. Hari aja itu kan kalau nggak salah dia sempat bilang kan Lawu ya, tubuh anak ini udah nggak kuat nerimanya, udah panas kan, gitu, dan nggak bisa ditunda-tunda lagi itu karena kalau dipaksakan lagi efeknya itu luar biasa. Ini selesai liputan pulang aja lupa nih. Udah nyampe bawah balik lagi tasnya ketinggalan. Untung tasnya, coba lupa pakai celana. Udah sampai bawah saya nggak pakai celana. Sarung tangan juga ketinggalan kayaknya. Banyak deh yang ketinggalan. Cuman memang kenapa Lawu pada akhirnya dia turun gunung dan dia akhirnya mau berinteraksi dengan kita. Padahal saya pernah ngajak dia itu dari awal-awal dulu gitu. Saya pernah ngajak, ayolah ikut dakwah begitu. Karena Lawu ini bukan sekedar sebuah mitos lokal, tapi udah istilahnya udah sekolah Jawa lo udah pada tahu gitu. Ikut dakwah, tapi alasannya dia nggak mau ikut campur urusan manusia lagi. Cuman mungkin ada satu hal yang membuat dia pada akhirnya turun gunung ketika dia merasa dihinakan gitu loh sebagai tuan rumah dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu ya. Ada keributan padahal orang-orang itu diundang sama yang Lawu, ayo diundang tamu lah sebagai tamu. Yang Lawu itu sebagai tuan rumah, tapi tamu-tamunya membuat sebuah keonaran. Jadi seolah-olah nggak menghargai tuan rumah gitu. Akhirnya disitulah dia mungkin berpikir saya harus ikut turun tangan ini untuk ngeberesin. Karena kalau dibiarkan mereka akan semena-mena, bukan saja kepada bangsa manusia tetapi kepada bangsa jin pun akan melakukan hal yang semena-mena gitu.
Akhirnya ya alhamdulillah ada dua lokasi yang kita bisa berinteraksi dengan beliau, dan mudah-mudahan juga interaksi kita dengan beliau itu membawa manfaat gitu. Ada sebuah ilmu, ada sebuah pelajaran hikmah yang bisa kita ambil nantinya. Cuman yang jelas apa yang terjadi, semuanya mengalir begitu saja. Kita juga bukan nggak menyadari, tidak apa yang disebutnya, nggak tahu gitu loh bakal terjadi seperti ini. Nggak menyadari, ya bukan nggak menyadari, nggak menyangka hal ini sampai seperti ini. Iya. Karena ya semuanya mengikuti air mengalir, hembusan angin berhembus.